Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sestu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati selaku dosen pengajar mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, Bapak Hendra Priyatino, SH MKN, dan rekan-rekan sekalian yang menonton video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 1 Administrasi Bisnis Terapan, kelas 2F pagi, akan mempresentasikan mengenai perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa bisnis. Namun, pada presentasi kali ini kami hanya akan membahas sebagian dari judul yang kami paparkan, yaitu perlindungan konsumen. Sebelum kami mulai presentasi kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini, Tances Anandri Simanjuntak. Selanjutnya rekan saya Windy Jaya Arista. Selanjutnya ada rekan saya Christian Aditya Siagian. Dan terakhir rekan saya Valia Amanda. Pada hari ini, topik yang akan kami bahas adalah perlindungan konsumen. Lantas, apa saja apa itu pengertian perlindungan Ya, konsumen? Perlindungan konsumen adalah seperangkat kebijakan, hukum, dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya perlindungan konsumen merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Lantas, bagaimana pengertian perlindungan konsumen menurut para ahli, buku, dan website akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Rekan pertama yang akan memaparkan materi kami ialah Windy Jaya Arista, yang akan menjelaskan mengenai pendapat pendapat Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang perlindungan konsumen. Kepada rekan saya Windy Jaya Arista, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tanji selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Nah, penerima pesan iklan itu juga termasuk dan juga pemakaian jasa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi perlindungan konsumen itu sangat penting dikarenakan bertujuan untuk menjaga hak kita sebagai konsumen agar kita diperlakukan dengan adil dalam bisnis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Windy Jaya Arista yang telah memaparkan materi tentang pengertian perlindungan konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Christian Aditya Siagian yang akan menjelaskan pengertian perlindungan konsumen menurut lainnya. Kepada rekan saya Christian Aditya Siagian, dipersilakan. terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan. Menurut AZ Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Baik, terima kasih kepada rekan saya Windy Jaya Arista yang telah memaparkan materi tentang pengertian perlindungan konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut
Menurut Profesor David Victon dan Profesor Amanda Broderick dalam buku Integrated Marketing Communication tahun 2017, perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengamankan hak-hak konsumen, meminimalkan resiko dalam transaksi, dan memastikan keadilan dalam hubungan antara konsumen dan produsen atau penjual. Konsumen di sini mendapatkan hak yang sangat berarti dalam proses transaksi jual beli, di mana pemerintah, organisasi seperti non-pemerintah juga turut andil dalam melindungi konsumen tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Christian Aditya Siagian yang telah menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Valia Amanda Agustina yang akan memaparkan materinya tentang perlindungan konsumen. Kepada rekan saya Valia Amanda Agustina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi pengertian perlindungan konsumen menurut buku Consumer Behavior. Pengertian perlindungan konsumen didefinisikan sebagai upaya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis melalui regulasi dan pengawasan untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam transaksi jual beli antar konsumen. Dan menurut BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, perlindungan konsumen melibatkan upaya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur, produk yang cacat, informasi yang menyesatkan, dan layanan yang tidak memadai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Valia Amanda Agustina yang telah menjelaskan pengertian perlindungan konsumen. Terakhir, ada menurut World Consumer Rights Day, itu perlindungan konsumen itu adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh konsumen, termasuk hak untuk keamanan produk, hak atas informasi yang jelas dan akurat, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi konsumen. Materi selanjutnya adalah pemaparan materi menurut pendapat kami masing-masing tentang apa itu perlindungan konsumen yang sebenarnya. Pendapat pertama akan disampaikan oleh rekan saya Windy Jaya Arista yang akan menyampaikan pendapatnya mengenai apa sebenarnya itu perlindungan konsumen. Kepada rekan saya Windy Jaya Arista, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tanci selaku moderator. Jadi, menurut saya sendiri, perlindungan konsumen itu sangat penting untuk menjaga kekuatan yang seimbang antara masing-masing perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nah, terkadang perusahaan besar juga mempunyai kekuatan yang lebih untuk memanipulasi pasar atau memanfaatkan konsumen. Jadi, aturan perlindungan konsumen yang kuat itu sangat penting agar perusahaan-perusahaan itu dapat bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan kita secara tidak adil. Namun, aturan perlindungan konsumen juga harus seimbang dengan kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, tidak boleh terlalu banyak regulasi yang malah menghalangi inovasi dan pertumbuhan dalam bisnis. Kemudian, perlindungan konsumen itu sangat penting, tapi juga harus dipertimbangkan dengan bijak. Mungkin cukup itu pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Windy Jaya Arista yang telah menyampaikan pendapatnya. Jadi dari pendapat yang telah disampaikan oleh Windy Jaya Arista, dapat saya simpulkan bahwasannya pemerintah dapat memberikan regulasi ataupun aturan tentang perlindungan konsumen, namun jangan membuat konsumen itu malah terbebani atas peraturan-peraturan yang dibuatnya. Baik, terima kasih kepada Windy Jaya Arista. Materi selanjutnya akan dijelaskan pendapat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Christian Aditya Siagian. Kepada rekan saya Christian Aditya Siagian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan pendapat saya. Pendapat saya adalah
Perlindungan konsumen adalah segala sesuatu yang diperoleh konsumen guna terlindungi dan adanya mekanisme yang efektif untuk menangani masalah atau pelanggaran yang terjadi dalam transaksi jual beli ataupun hubungan konsumen dengan produsen maupun penyedia layanan. Konsumen adalah pihak yang rentan dalam transaksi ekonomi karena seringkali memiliki pengetahuan dan kekuatan tawar yang lebih rendah daripada produsen itu sendiri. Sekian dari pendapat saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Christian Ritya Siagian yang telah memaparkan pendapatnya tentang perlindungan konsumen. Masuk kepada pendapat terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya Valia Amanda Agustina. Kepada rekan saya Valia Amanda Agustina, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Menurut pendapat saya, pelindungan konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan hak-hak konsumen, meminimalkan risiko dalam transaksi, dan kita sebagai konsumen terhindar dari penipuan. Dan konsumen merasa dilindungi, sementara perusahaan juga bisa membangun hubungan baik antara konsumen. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Valia Amanda Agustina yang telah menyampaikan pendapatnya tentang perlindungan konsumen. Jadi dari ketiga rekan saya itu dapat saya simpulkan bahwasannya itu perlindungan konsumen itu adalah suatu regulasi ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang gunanya itu untuk melindungi hak konsumen. Seperti yang saya jelaskan tadi, hak konsumen itu sungguh banyak, termasuk salah satunya adalah transaksi jual beli, itu dilindungi oleh pemerintah. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Hendra Priyatino, SHMKN, yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan presentasi kami pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video pembelajaran kami pada hari ini. Semoga video pembelajaran kami pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Sekian presentasi kami hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.